Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam suara kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Firman Tuhan akan menyapa kita pada saat ini, tapi sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita memohon pimpinan dan hikmat Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Terpuji nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Oleh karena kemurahan dan kasih setia Tuhan yang dinyatakan bagi kami. Terima kasih untuk hari baru. Terima kasih untuk kehidupan yang masih Allah berikan bagi kami. Kami mau memaknai hidup ini dengan ada di sekitar kebenaran firman Tuhan. Karena itu, kami mengkhususkan diri saat ini, menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kami, serta dengan penuh kesungguhan menyambut kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, demi Kristus Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini terbaca menurut Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-16 di bawah perikop garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mencermati perkembangan dunia saat ini, kita dapat katakan bahwa kondisi dunia berada di dalam kegelapan dosa. Dalam segala aspek kehidupan manusia, manusia modern saat ini mengalami kemerosotan moral secara menyeluruh. Ada begitu banyak kasus KDRT, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh semua kalangan, baik remaja, orang muda atau pemuda, orang tua, dalam berbagai kasus. Kasus miras, kasus free sex, kasus aborsi di kalangan anak-anak muda, kerusuhan, dan lain-lain. Dunia sekarang banyak mengalami perubahan seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Manusia mengalami persoalan peradaban. Pada satu sisi, dunia sementara berada dalam era kemajuan yang pesat, kemajuan yang cepat,
namun diperhadapkan pada persoalan kemerosotan nilai moral manusianya. Hal ini juga seakan-akan mengancam kehidupan dan iman orang percaya. Dalam kondisi yang emergensi ini, orang percaya dituntut untuk tampil bercahaya dengan menampilkan terang iman yang dapat menerangi kegelapan hidup di sekitar kita. Karenanya iman kita harus dapat mengalahkan kejahatan dunia. Karena itu Yesus katakan, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Dua analogi ini dipakai oleh Yesus atau diangkat oleh Yesus. Garam tidak boleh kehilangan rasa asinnya yang khas. Sebab jika rasa asinnya hilang, maka ia identik dengan sampah atau tidak ada gunanya. Karena itu kalau Yesus katakan kamu adalah garam dunia dan terang dunia, sesungguhnya Yesus mau katakan atau menegaskan bahwa ada nilai-nilai utama yang khas dan berharga dalam identitas Kristen yang harus tetap dijaga. Tidak boleh luntur, tidak boleh dijual, tidak boleh dipertukarkan, tapi harus dihadirkan seoptimal mungkin agar pengaruh positifnya mencerahi dunia, mencerahi lingkungan kerja, mencerahi lingkungan beradanya kita. Nilai-nilai yang dimaksudkan adalah nilai-nilai kerajaan Allah yang Yesus katakan dalam sabda bahagia di atas bukit. Sebagaimana dikatakan dalam Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan, yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah, yang membawa damai karena orang seperti itulah yang disebut anak-anak Allah, dan seterusnya. Nilai-nilai itu harus mendarah daging, menjadi karakter permanen, sehingga dapat memberi pengaruh positif pada kehidupan orang lain, kehidupan dunia. Semua kita sebagai umat percaya punya panggilan yang sama, yaitu panggilan untuk membangun spiritualitas yang fungsional di tengah konteks dunia yang hambar, di tengah konteks dunia yang gelap, dunia yang rusak. Karena itu menjadi penting untuk memiliki integritas hidup yang benar di tengah-tengah dunia yang gelap. Harus memiliki karakter-karakter yang unggul. Pertanyaannya adalah, mengapa menghadirkan nilai-nilai Kristiani itu urgen? Oleh karena dunia yang menjadi konteks kehadiran kita sedang mengalami dekadensi hidup, nilai-nilai hidup, mengalami kemerosotan nilai-nilai moral manusia, nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai sakral diaborsi, budaya korupsi, tidak disiplin, kemunafikan, mandulnya penegakan hukum, ketidakadilan, kejujuran dilecehkan, dan lain-lain. Sementara manipulasi dianggap seni, ketidakpedulian bertumbuh subur, sikap bela rasa dan kesetiakawanan dianggap kuno. Secara umum, dunia sedang mengalami kemerosotan nilai. Oleh karena itu, miliki integritas hidup yang benar
di tengah dunia yang rusak, dunia yang gelap, sangatlah penting. Integritas adalah kebulatan, keutuhan, kesamaan antara apa yang ada di dalam hati dan apa yang diucapkan, atau kesamaan antara yang diimani dan yang dilakukan dalam perbuatan. Lawan kata integritas adalah kemunafikan. Terkadang dunia menjadi kecewa oleh karena menemukan begitu banyak orang, bahkan orang-orang Kristen yang hidup bertopengkan kemunafikan. Panggilan bagi kita adalah milikilah spiritualitas yang transformatif, yaitu pribadi yang menggerami dan menerangi dunia. Jadilah agen-agen transformasi sosial. Karena itu apa yang perlu diubah dengan sikap hidup kita, pola kerja kita, kedisiplinan kita. Kita berefleksi untuk menata diri menghadapi tantangan serta menjadi berkat dan rahmat bagi dunia, bagi sekeliling, bagi semua orang. Tentu saja transformasi sosial harus dimulai dengan transformasi individu atau pribadi. Oleh karena itu miliki nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga menjadi karakter yang dapat menggerami dan menerangi dunia, yang pada akhirnya Bapa di sorga dipermuliakan. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya adalah menjadi teladan dalam hal berbuat baik, sehingga perbuatan baik itu mempengaruhi orang lain untuk mengenal dan percaya kepada Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Memang hal ini tidak mudah untuk dapat hidup seperti itu, tetapi hukumnya wajib. Diperlukan sikap dan teladan, sikap dan tindakan untuk memberikan hati, perasaan, cinta, waktu bagi orang lain, karena kehadiran kita sebagai garam dan terang. Itu menjadi fondasi yang kokoh bagi kehidupan bergereja, bagi kehidupan orang-orang percaya dan masyarakat. Oleh karena itu mari kita jaga dan pelihara citra diri sebagai garam yang tetap memberi rasa asin, bukan menjadi garam yang kadaluarsa, menjadi terang yang menerangi sekeliling, dan itu harus dimulai dari diri sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Kami haturkan syukur padamu Tuhan Allah dalam Yesus Kristus untuk hari baru seiring dengan kehidupan yang baru yang Allah beri bagi kami. Kami telah diberkati oleh Allah dengan kebenaran firman Tuhan. Hidupkan kami Bapa. Bentuk hidup kami menjadi yang dikehendaki oleh Allah. Biarlah kami boleh menebarkan nilai-nilai yang baik dalam hidup. Nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kekekalan sebagai garam dan terang dunia. Supaya dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk pergumulan pelayanan di Gereja Masehi Injili di Timur, pelayanan di Klasis Kota Kupang Timur, sampai ke lingkup-lingkup jemaat di Klasis Kota Kupang Timur khususnya. Bersama para hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gemit, tim Klasis Kota Kupang Timur, Tuhan berkati.
dalam mengelola semua tanggung jawab pelayanan. Biarlah ya Tuhan melalui semua yang dilayangkan, nama Tuhan dimuliakan. Kami sadari yang pasti bahwa Allah mendapati kami melakukan celah dan aib di kehidupan ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah melalui kemurahan Tuhan kami terus bersaksi, kami terus melayani Dikau sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dari dalam hidup dan pelayanan kami. Ini doa kami Tuhan, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dalam tuntunan Tuhan. Allah memberkati kita semua. Salam.